Hai, ketemu lagi dengan saya Anton di vlog saya yang keempat. Ya, tadi pagi sudah seperti saya katakan bahwa saya siap-siap lagi karena sebentar saya ada kegiatan yang lain, yaitu salah satunya nanti melayat lagi ke teman saya yang lain nih, yang kemarin saya sampaikan jam 11 kemarin dia dipanggil Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan di vlog saya yang ketiga, bahwa saya ingin cerita berbagi tentang apa yang saya alami, apa yang saya sedang jadi tantangan saya ya. Mungkin di bagian ini nih akan terbagi jadi beberapa bagian juga karena ini cukup panjang ceritanya. Ya, tahun 2017 saya dipercayakan di satu bisnis energi namanya Dimethyl Ether. Tahun 2017 owner perusahaan ini memanggil saya untuk mengembangkan bisnis Dimethyl Ether gas. Salah satu gas yang dapat digunakan sebagai aerosol propelan atau gas pendorong. Nah, waktu itu saya punya kesempatan menjadi salah satu narasumber di EBTKE, Kementerian Energi, di Direktorat Energi Baru dan Terbarukan EBTKE. Saya menjadi salah satu narasumber karena perusahaan kami adalah satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang memproduksi gas ini. Nah, tetapi pada saat itu sedang bergulir satu wacana keinginan pemerintah untuk menjadikan gas ini menjadi gas alternatif selain LPG. Mengingat LPG saat itu, bahkan sampai saat ini, itu masih impor sampai sekitar 70 sampai 80 ton. 70 sampai 80%. Bukan 80 ton ya, Indonesia kan jutaan ton ya. Nah, jadi karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM diminta untuk membuat atau mencarikan energi baru dan terbarukan. Salah satunya DME. Dan pasnya memang tidak kebetulan kami yang punya produknya. Kami berdiri sejak tahun 1995 dan sudah berfokus bertekun di situ. Nah, pada saat itu sudah muncul sebenarnya Permen 29 tahun 2013 dari Permen Kementerian Energi ya, tentang izin niaga umum untuk masyarakat pada saat DME ini digunakan sebagai energi bakar seperti LPG. Nah, menarik ya, waktu saya bicara di forum dengan tokoh-tokoh yang lumayan ya menurut saya terhormat ya semua mendukung, semuanya welcome. Tetapi pada saat implementasi, saat saya mengurus izin niaga umum, datang ke kementerian terkait, direktorat terkait, mereka semua seperti di pingpong, kanan kiri. Ada banyak hal yang membuat saya agak sedikit hopeless waktu itu, tapi kadang naik lagi semangat, saya datang lagi gitu ya. Saya tanya, kenapa kalau di forum nadanya harmonis, bagus sekali, tapi begitu di prakteknya nadanya minor, miring sekali. Saya nggak mau menduga-duga, tapi saya hanya mungkin ini keluhan saya kepada para pemangku kepentingan. Bahkan ini ceritanya berulang. Waktu tahun 2018 itu sudah saya anggap ya sudahlah, 19 nggak juga, akhir pandemi kan. Ya sudahlah, nggak ada kelanjutannya, ya sudahlah. Mungkin kita harus berusaha tetap di energi sebagai aerosol propelan, sebagai gas pendorong, sebagai barang produksi, bukan sebagai energi bakar untuk masyarakat. Karena saya tahu ya, untuk ke masyarakat itu, pangsanya besar dan itu sudah ada guritanya di sana. Nah, saya ngomong ini diduga sudah ada guritanya di sana. Saya nggak mau lanjutin yang itu karena bahaya. Tapi saya boleh ngomong seperti ini karena saya merasakan seperti ada penolakan. Padahal saya sudah sampaikan kepada instansi terkait bahwa yang ngejalanin saya. Kalau gagal ya gagal saya yang rugi. Kalau berhasil saya, Indonesia yang untung karena dapat satu energi alternatif yang dapat menjadi salah satu pilihan. Kalau gagal ya saya yang rugi gitu, nggak apa-apa. Tapi ternyata untuk hal itu nggak gampang. Sehingga 2018 saya anggap sudahlah, kita nggak pikir. Kemarin ini 2024 nih, setelah pandemi dan lain-lain, saya diundang lagi di kementerian yang sama, di Dewan Energi Nasional mengadakan pertemuan lagi dan saya salah satu yang bicara lah.
dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu membahas lagi tentang energi yang disebut Demeter Ether yang saya punya tadi. Dan di forum itu semua bicara juga mendukung, Pak. Ayo nanti ketemu saya, Pak. Ketemu saya. Nanti saya akan coba kulik gimana supaya bisa jalan. Peraturan menteri sudah ada. Payungnya sudah ada. Tapi pada saat peraturan menteri yang berikutnya di tahun 2021 kalau nggak salah itu bisa hilang, nggak ada kelanjutannya. Ini menarik sekali waktu saya coba follow up setelah selesai meeting itu 2 minggu kemudian saya follow up. Jawabannya menarik sekali. Kita akan rapatkan lagi, Pak. Kita akan buat ini, Pak. Kita emang nggak gampang, Pak. Ini makan waktu cukup panjang, Pak. Saya tahu sangat panjang. Karena kita nggak pernah berpikir untuk memajukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kami perusahaan yang sudah berdiri sudah lama. Kami cuma ingin satu, bantulah, kasihlah kesempatan. Ada wacana waktu itu untuk memberikan izin sementara. Saya sudah sangat senang. Yes, tunjukkan aja, kasih saja, jalan saja dulu, nanti kita lihat belakangan. Ternyata batal juga. Hari ini nih, saya mungkin sedikit emosi, bukan emosi dalam arti memarah-marah ya. Saya katakan kepada semua yang mendengar vlog saya hari ini, mungkin juga teman-teman kementerian, come on, ayo, jangan ada di kotak, hanya meeting, rapat. Anda nggak punya alatnya, saya punya. Kenapa Anda nggak kasih kesempatan kami jalanin?